Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan jelaskan tentang penentuan rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra dan algoritma Flat-Warshall oleh saya sendiri, Nadia Azahra, dengan NIM F1C2 19029 dan teman saya Ahmad Fansuri dengan NIM F1C2 19045 untuk memenuhi tugas mata kuliah teori graf yang diampu oleh Ibu Syamsidah Rozi, SSI, MSI. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra yang diberi nama sesuai penemunya Edward Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek shortest path problem untuk sebuah graf. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 jurnal numeris matematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graphs dan dianggap sebagai algoritma greedy. Nah, bagaimana sih cara mencari rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra? Pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu per satu. Kemudian lakukan pengembangan. Yang kedua, beri nilai bobot jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain yang belum terisi. Set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya, yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Saat selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali jarak, dan jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal. Kita akan menyelesaikan dan mencari rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, kita akan mencari rute terpendek dari titik A ke setiap titik lainnya. Ini merupakan graf dengan 7 buah vertex. Nah, langkah pertama, kita set titik keberangkatan A ini dengan bobot 0 dan titik lainnya sebagai tak hingga. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke iterasi pertama. Nah, kita mulai dari A. Dari A ke B itu jaraknya bobotnya 6. Maka di sini kita tulis 6A1 yang berarti jarak dari A ke B itu 6 pada iterasi pertama. Kemudian dari A ke C itu kan tidak terhubung langsung, sehingga kita beri bobot tak hingga A1. Kemudian dari A ke D itu kan jaraknya 7, maka kita tulis 7A1. A ke E, A ke F, A ke G itu kan tidak ada yang terhubung langsung, maka masing-masing kita berikan bobot tak hingga. Nah, dari sini yang paling kecil, kita akan mempertimbangkan yang paling kecil itu B, maka kita akan mulai dari B. B ke C itu jaraknya 8. Nah, karena bobot B tadi sudah ada 6, maka kita tambah 6 ditambah 8, yaitu 14. Maka kita tulis 14B2. Yang artinya jarak dari B ke C itu 14 pada iterasi kedua. Kemudian dari B ke D itu 9 ditambah 6 itu 15, tapi ternyata kita sudah punya bobot yang lebih rendah, bobot yang lebih kecil yaitu 7, maka kita tulis tetap 7A1. Karena apa? Karena 7 itu lebih kecil dari 15. Kemudian, begitu langkah selanjutnya ke E, F, dan G. Nah, kita lihat di sini, bobot paling kecil itu di D, maka kita akan mulai dari titik D. Nah, yang sudah ditandai pink ini berarti sudah tidak perlu lagi kita cek. Nah, dari D itu ke C. D ke C jaraknya, D ke C itu kan tidak terhubung langsung, berarti jaraknya adalah tak hingga. Tetapi kita sudah punya bobot sebelumnya yaitu 14. Maka kita tulis di sini 14B2. Begitu juga dengan D ke E. D ke E itu kan 15. Bobot D sebelumnya adalah 7. 7 ditambah 15 adalah 22 yang lebih besar dari nilai sebelumnya. Maka tetap kita gunakan nilai sebelumnya.
Kita lanjutkan sampai ke F dan ke G. Nah, di baris ini ternyata yang paling kecil itu adalah pada bobot F, itu 12. Maka kita mulai dari F. Dari F ke C itu kan tidak terhubung langsung, berarti kita beri juga bobot tak hingga seharusnya, tetapi karena sudah ada nilai sebelumnya, maka kita beri nilai yang sebelumnya juga, yaitu 14B2. Dari F ke E, itu kan 9. 9 ditambah bobot F sebelumnya 12, jadi 21. Nah, karena 21 lebih besar dari 14, 14 lebih kecil dari 21, maka kita tulis tetap 14B2. Dari F ke G, itu kan jarak bobotnya 8. Nah, 8 ditambah 12 itu 20. 20 itu lebih kecil dari tak hingga, maka kita tulis 20 F4. Nah, dari sini yang terkecil itu ada 2, 14, yang bobot C dan bobot E. Kita boleh pilih antara keduanya, tapi saya memilih dari E. Maka kita akan mulai dari E ke C itu 7, bobotnya 7. E ke C ini bobotnya 7, nah ditambah bobot E sebelumnya itu 14, berarti 21. Nah, karena 14 lebih kecil dari 21, maka tetap kita tulis 14. Dari E ke G itu kan 6. 6 ditambah 14 itu 20. Jadi 20 itu, jadi bobot G sekarang itu adalah 20. E5, karena kita berangkat dari titik E. Nah, dari sini, baris ini kan yang paling kecil 14, maka kita mulai dari titik C. Dari titik C, itu karena semua sudah dikunjungi kecuali G, maka kita tinggal mengecek C ke G. C ke G karena tidak terhubung itu tak hingga ya, tapi karena C ke G itu sudah ada nilai sebelumnya yaitu 20, bobot G itu sudah ada sebelum 20, maka kita tulis 20. Nah, semua titik sudah dikunjungi, berarti kita sudah bisa menyimpulkan jarak terpendek dari rute terpendek dari A ke G itu adalah 20. Nah, bagaimana cara mencarinya dengan melihat mundur ini G ke E itu kan ke B, B itu ke A. Jadi dari A ke G itu bisa melalui rute A ke B ke E ke G dengan jaraknya 20. A ke B itu 6 dengan cara A ke B langsung. A ke C itu berarti C, B, A. A, B, C. Berarti ini dari A ke C bobotnya 14. Begitupun selanjutnya. Kemudian teman saya, Vansuri, akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari rute terpendek dengan algoritma Floyd-Warshall. Algoritma Floyd-Warshall. Algoritma Floyd-Warshall adalah algoritma untuk mencari lintasan terpendek pada sebuah graf berbobot dengan bobot positif atau negatif, namun tidak memiliki siklus negatif. Algoritma Floyd-Warshall merupakan sebuah contoh penerapan dari program dinamis yang diperkenalkan oleh Robert Floyd pada tahun 1962. Namun pada dasarnya memiliki kesamaan dengan algoritma yang pernah diperkenalkan sebelumnya oleh Bernard Roy pada tahun 1959 dan juga Stephen Warshall pada 1962. Mari kita masuk ke contoh soal. Di sini ada graf dengan 7 vertex. K sama dengan menyesuaikan banyak vertex di graf. Begitu juga dengan I dan J. Rumusnya adalah XIJ titik XIK ditambah XKJ. XO adalah iterasi. Isi tabel adalah sesuai jarak yang ada pada vertex.
A pada iterasi 1 kita akan mengisi semua kolom dan baris kecuali kolom A dan baris A. Karena tidak ada sisi ganda dan loop, maka jarak dari A ke B sama dengan jarak dari B ke A. Sehingga bagian bawah adalah cerminan bagian atas saja. Karena itu kita akan mencari bagian atas. Pada XOBC itu karena baris B dan kolom C adalah 8 dan pada baris B kolom A ditambah baris A kolom C nilainya adalah 6 ditambah tak hingga, maka baris B kolom C lebih kecil daripada 6 ditambah tak hingga. Sehingga kita akan memakai yang bagian kiri yaitu IJ. Pada XO baris B kolom D itu adalah 9. 9 lebih kecil daripada baris B kolom A yang bernilai 6 ditambah baris A kolom D yang bernilai 7. Karena 6 ditambah 7 adalah 13 dan 13 lebih besar daripada 9, maka kita gunakan yang sebelah kiri yaitu bagian 9-nya. XO baris B kolom F adalah nilainya adalah 8. 8 lebih kecil daripada XO baris B kolom A yang bernilai 6 ditambah XO baris A kolom F yang nilainya adalah tak hingga. Karena lebih kecil 8, maka kita gunakan angka 8. Lanjut iterasi selanjutnya. Pada iterasi 2, caranya sama seperti tadi, kecuali K sama dengan 2 sama dengan B. Maka kita cari semua nilai sel kecuali pada baris B kolom B. Nah, setelah kita cari semua nilai, ternyata ada yang lebih besar. Seperti pada X1 baris A kolom C yang bernilai tak hingga yang lebih besar daripada 6 ditambah 8. Karena baris sebelah kiri lebih besar daripada baris sebelah kanan, maka kita akan menggunakan baris sebelah kanan, yaitu 6 tambah 8 sama dengan 14. Setelah itu kita cari yang lainnya seperti pada adik kita gunakan sebelah kiri seperti yang tadi. Setelah itu pada AE karena tak hingga lebih besar daripada 6 ditambah 8, kita gunakan yang tak hingganya. Baik, saya akan melanjutkan. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi 3, iterasi 4, iterasi 5, iterasi 6, sampai iterasi 7. Nah, pada iterasi 3, ini kan K sama dengan 3 sama dengan C. Berarti semua sel ini akan kita cek, kecuali kolom C dan baris C. Nah, di sini ternyata semuanya kecil dan sama dengan, berarti tidak perlu ada yang kita ganti. Kemudian lanjut X4 berarti K sama dengan 4 sama dengan D. Ternyata ada yang lebih besar, yaitu AF itu lihat tak hingga lebih besar dari AD ditambah DF. 7 ditambah 5, 12. Maka kita ganti AF dengan 12. Begitu juga dengan BF dan CF. BF itu tak hingga lebih besar dari 9 ditambah 5. Maka BF itu kita ganti dengan 14. Begitu juga dengan CF, kita ganti dengan 22. Nih.
Lanjut ke iterasi 5, iterasi 6, dan iterasi ke-7 dengan cara yang sama. Nah, pada iterasi ke-7 ternyata semuanya sudah tidak ada yang lebih besar, berarti tidak ada yang perlu diganti lagi. Nah, ini adalah hasil akhir dari algoritma Floyd-Warshall. Dari sini kita bisa melihat berapa sih rute terpendek dari A ke setiap vertex lainnya, dari B ke vertex lainnya, dan seterusnya. A ke B misalnya 6, A ke C 14, A ke D 7, A ke E 14, A ke F 12, A ke G 20, B ke A 6, B ke C 8, B ke D 9, dan seterusnya. Nah, setelah kita mencoba menyelesaikan satu soal yang sama dengan algoritma Dijkstra dan Floyd-Warshall, kami mendapat kesimpulan bahwa ternyata nilai rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra dan Floyd-Warshall itu sama. Dari Dijkstra itu dari A ke B itu jarak 6, A ke C 14, A ke D 7, A ke E 14, A ke F 12, A ke G 20. Nah, nilai ini sama jika kita menggunakan Dijkstra dan kita menggunakan Floyd-Warshall. Tetapi setiap algoritma itu kan punya plus minus. Di antaranya kalau algoritma Dijkstra itu lebih mudah dan cepat dibandingkan algoritma Floyd-Warshall yang agak rumit. Tetapi dengan menggunakan algoritma Floyd-Warshall, kita dapat mengetahui rute terpendek dari masing-masing semua vertex ke semua vertex lainnya. Karena pada algoritma Dijkstra kita hanya bisa mengetahui dari titik keberangkatan yang kita set saja. Misal dari A ke titik lainnya, dari B ke titik lainnya. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang salah. Kami mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.